Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sofi. Kita bertemu kembali. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Penjelasannya adalah 1. Surveyor akan melihat dokumen regulasi, yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. 2. Surveyor akan melihat dokumen bukti implementasi. Ketiga, surveyor akan melakukan observasi. 4. Surveyor akan melakukan wawancara kepada sobat sehat. Dan yang terakhir, kelima, surveyor akan meminta sobat sehat melakukan simulasi atau memperagakan hal-hal yang ada di regulasi maupun dokumen implementasi. Ini untuk membuktikan apakah sobat sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Sobat sehat, ini video saya yang ke-334 yang akan membahas kriteria 1.2.4 Sistem Informasi Puskesmas. Kriteria 1.2.4 ini dari standar 1.2 bab 1 siap atau standar dan instrumen akreditasi puskesmas versi revisi 2021. Siap versi revisi memang masih dalam bentuk draft, namun perlu segera disosialisasikan agar puskesmas sebagai fasilitas tingkat pertama mulai mempersiapkan seluruh anggota organisasi di puskesmas untuk mengetahui, memahami, dan menerapkan dan membangun sistem secara bertahap. Draft standar akreditasi puskesmas revisi meliputi 5 bab, yaitu bab 1 KMP atau Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas, bab 2 UKM Upaya Kesehatan Masyarakat, bab 3 UKPP Upaya Kesehatan Perseorangan dan Penunjang atau Upaya Kesehatan Perseorangan, Laboratorium dan Kefarmasian, bab 4 PPN Program Prioritas Nasional, bab 5 PMP Peningkatan Mutu Puskesmas. Adapun perbedaan jumlah bab, standar, kriteria, dan elemen penilaian bisa dilihat pada slide berikut di video. Standar akreditasi puskesmas versi 2015 terdiri dari 9 bab, 42 standar, 168 kriteria, dan 776 elemen penilaian. Sedangkan standar akreditasi versi revisi terdiri dari 5 bab, 34 standar, 78 kriteria, dan 297 elemen penilaian. Materi baru dan yang disempurnakan pada siap revisi bisa kita lihat pada slide di video berikut ini. Adapun materi baru dan yang disempurnakan pada siap atau standar dan instrumen akreditasi puskesmas versi revisi meliputi 1. Indikator mutu, 2. SKP atau sasaran keselamatan pasien dan PPI atau pencegahan dan pengendalian infeksi, 3. MFK atau manajemen fasilitas dan keselamatan, dan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, 4. Germas, 5. UKN esensial, 6. PPN, 7. PISPK, 8. Area prioritas, 9. Penilaian terhadap Dinkes. Nah, semuanya materi baru tersebut harus terintegrasi dalam proses manajemen puskesmas, meliputi P1 atau perencanaan, P2 pengorganisasian dan pelaksanaan, dan P3 pengawasan, pengendalian, dan penilaian atau PKP. Seperti sudah kita bahas pada video sebelumnya, bab 1 KMP atau Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas terdiri dari 6 standar. Standar 1.1 Perencanaan Puskesmas, Standar 1.2 Tata Kelola Organisasi Puskesmas, Standar 1.3 Manajemen Sumber Daya Manusia, Standar 1.4 Manajemen Fasilitas dan Keselamatan atau MFK, Standar 1.5 Pengawasan, Pengendalian, Penilaian Kinerja, Standar 1.6 Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Sobat sehat, kita telah membahas 2 kriteria dari standar 1.1 yaitu perencanaan puskesmas yang meliputi kriteria 1.1.1 penetapan jenis layanan pada video 329. Kriteria 1.1.2 akses pengguna layanan pada video 330.
Nah, Sobat Sehat, di video 331 sampai dengan 334, kita membahas 4 kriteria dari standar 1.2 tata kelola organisasi dari bab 1 KMP. Kita lihat dulu ya slide standar 1.2 tata kelola organisasi di video. Ada 4 kriteria pada standar 1.2 tata kelola organisasi, yaitu kriteria 1.2.1 struktur organisasi, kriteria 1.2.2 dokumen regulasi, kriteria 1.2.3 pengelolaan jaringan dan jejaring, kriteria 1.2.4 sistem informasi puskesmas. Kita bahas dulu standar 1.2. Pernyataannya adalah tata kelola organisasi puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata kelola organisasi puskesmas meliputi struktur organisasi, pengendalian dokumen, pengelolaan jaringan dan jejaring, serta manajemen data dan informasi. Di video 334 ini, kita akan membahas kriteria 1.2.4 sistem informasi puskesmas. Pernyataan dari kriteria 1.2.4 adalah puskesmas menjamin ketersediaan data dan informasi melalui penyelenggaraan sistem informasi puskesmas. Adapun pokok pikiran dari kriteria 1.2.4 adalah dalam upaya meningkatkan status kesehatan di wilayah kerjanya, puskesmas menyediakan data dan informasi yang dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun pengambilan keputusan pada tingkat kebijakan di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota, termasuk penyampaian informasi kepada masyarakat dan pihak terkait. Ketersediaan data dan informasi akan memudahkan tim peningkatan mutu, para penanggung jawab upaya pelayanan, dan masing-masing pelaksana pelayanan baik UKM maupun UKP kefarmasian dan laboratorium dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi keberhasilan upaya kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pengguna layanan. Penyelenggaraan sistem informasi puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data dan informasi tersebut meliputi minimal data dasar dan data program serta data dan informasi lain yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kementerian Kesehatan. Data dasar tersebut terdiri dari identitas puskesmas, wilayah kerja puskesmas, sumber daya puskesmas, dan sasaran program. Sedangkan data program meliputi data UKM esensial, UKM pengembangan, UKP, dan program lainnya, yaitu manajemen puskesmas, pelayanan kefarmasian, pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat, pelayanan laboratorium, dan kunjungan keluarga atau PISPK. Pengumpulan, penyimpanan, analisis data, dan pelaporan data yang masuk ke dalam sistem informasi dilakukan sesuai dengan periodisasi yang telah ditentukan. Distribusi informasi baik secara internal maupun eksternal dilakukan sesuai dengan ketentuan, termasuk akses data dan informasi harus mempertimbangkan aspek kerahasiaan informasi dan kepentingan bagi pengguna data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem informasi puskesmas dapat diselenggarakan secara elektronik dan atau secara non-elektronik, serta perlu dilakukan pengawasan atau pemantauan serta evaluasi secara periodik. Sobat Sehat, berikut kita lihat slide yang menjelaskan pokok pikiran dan 2 elemen penilaian dari kriteria 1.2.4 sistem informasi puskesmas di video. Selanjutnya kita akan membahas elemen penilaian. Elemen penilaian dari kriteria 1.2.4 terdiri dari 1. Dilaksanakan pengumpulan, penyimpanan, analisis data, dan pelaporan serta distribusi informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
terkait sistem informasi puskesmas. Di sini berarti yang dinilai adalah adanya R, D, dan dilakukan wawancara atau B. Kedua, dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan sistem informasi puskesmas secara periodik. Ini harus disiapkan dokumen dan Sobat Sehat perlu disiapkan untuk wawancara, yaitu D dan B. Selanjutnya kita akan melihat 3 slide yang menjelaskan apa saja yang perlu Sobat Sehat persiapkan untuk memenuhi elemen penilaian 1.2.4 elemen penilaian 1. Dari 3 slide tersebut dapat dilihat yang harus dipenuhi dalam elemen penilaian 1.2.4 EP1 adalah pertama, SK tentang Sistem Informasi Puskesmas mengacu pada Permenkes RI nomor 31 tahun 2019 tentang SIP atau Sistem Informasi Puskesmas. 2. SOP pengelolaan SIP atau Sistem Informasi Puskesmas. Kemudian yang ketiga, dokumen bukti pengelolaan SIP atau Sistem Informasi Puskesmas. SIP elektronik meliputi antara lain register harian dan out program dalam bentuk grafik dan pemetaan. Selain itu, siap diwawancarai tentang pelaksanaan SIP atau Sistem Informasi Puskesmas dan pemanfaatan data atau informasi untuk pelayanan maupun untuk manajemen. Berikut ini kita akan lihat slide yang membahas apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian 1.2.4 EP2. Yang harus dipenuhi pada elemen penilaian 1.2.4 EP2 adalah dokumen evaluasi pelaksanaan SIP atau Sistem Informasi Puskesmas, dokumen RTL berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SIP, dokumen pelaksanaan tindak lanjut pelaksanaan SIP atau Sistem Informasi Puskesmas, dan menyiapkan petugas pada wawancara tentang evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pelaksanaan SIP atau Sistem Informasi Puskesmas. Sobat Sehat, silakan melihat secara lebih rinci pada draft lampiran 1 Permenkes RI nomor belum ada tentang standar dan instrumen akreditasi puskesmas edisi 2 versi tahun 2021. Demikianlah Sobat Sehat, di video 334 ini kita telah membahas kriteria 1.2.4 Sistem Informasi Puskesmas dari standar 1.2 bab 1 siap versi revisi. Kita akan bertemu kembali di video 335 yang akan mulai membahas tentang kriteria 1.3.1 ketersediaan SDM dari standar 1.3 manajemen sumber daya manusia bab 1 KMP siap versi revisi. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.